Kamu hafal namanya sejak kelas 4 SD, Gajah Mada, Mahapatih Majapahit, yang bersumpah tidak akan menikmati palapa sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Namanya ada di jalan raya, di universitas negeri, di kapal perang, di buku teks yang tidak pernah berubah isinya selama puluhan tahun. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah ada di buku teks itu. Dari mana kita tahu semua ini? Sumber primernya apa? Siapa yang menulis? Kapan ditulis? Dan untuk kepentingan siapa? Karena kalau kamu tanyakan itu dan kamu periksa jawabannya dengan serius, yang kamu temukan bukan fakta sejarah, yang kamu temukan adalah konstruksi. Sumber pertama, Pararaton. Hampir semua yang kita tahu tentang Gajah Mada, termasuk Sumpah Palapa, bersumber dari satu teks, Pararaton. Pararaton adalah kitab berbahasa Jawa Pertengahan yang menceritakan sejarah Raja-Raja Singosari dan Mojopahit. Di dalamnya ada kisah Ken Arok, ada kisah Raden Wijaya mendirikan Majapahit, dan ada kisah Gajah Mada yang mengucapkan Sumpah Palapa. Kedengarannya seperti dokumen sejarah yang solid, tapi periksa tanggalnya. Gajah Mada hidup di abad ke-14. Ia menjabat sebagai Mahapatih Majapahit sekitar tahun 1334 hingga wafatnya sekitar 1364. Pararaton berdasarkan analisis filologis oleh para ahli seperti Burke dan Theodore Fisher diperkirakan baru ditulis antara abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Artinya, jarak antara kejadian dan pencatatan adalah minimum 1 abad, kemungkinan bisa lebih. 1 abad tanpa ada teks perantara yang bisa diverifikasi, tanpa penulis yang tercatat namanya, tanpa konteks penulisan yang bisa kita periksa. Untuk perbandingan yang bisa kamu rasakan, ini seperti seorang di tahun 2125 menulis biografi detail tentang Soekarno tanpa satupun dokumen dari abad 20 yang tersisa, hanya dari cerita beredar turun-temurun. Apa kamu akan percaya setiap detailnya? Dan satu hal lagi tentang Pararaton yang hampir tidak pernah disebut di ruang publik. Strukturnya bukan struktur kronik sejarah, ia lebih dekat ke teks legitimasi kekuasaan, narasi yang dibangun untuk membenarkan siapa yang berhak memerintah dan mengapa. Genre seperti ini ada di hampir semua peradaban. Dan dalam genre ini, akurasi faktual bukan prioritas utama. Kebenaran naratif, cerita yang masuk akal dan menguntungkan pihak yang berkuasa, itulah yang penting. Sumber kedua, Negara Kertagama. Tapi tunggu, ada sumber lain yang sering disebut Negara Kertagama. Ini lebih kuat. Ditulis oleh Empu Prapanca pada 1365, hampir kontemporer dengan Gajah Mada. Ia adalah pujangga istana Majapahit yang menulis langsung di masa kejayaan kerajaan itu. Negara Kertagama adalah sumber yang paling bisa dipercaya secara kronologis. Dan memang ia menyebut Gajah Mada sebagai Mahapatih yang perkasa, sebagai figur yang dihormati. Tapi ada 2 hal yang perlu dicatat dengan jujur. Pertama, Negara Kertagama tidak menyebut Sumpah Palapa. Sama sekali, sumpah itu hanya ada di Pararaton, teks yang ditulis lebih dari 1 abad kemudian. Jadi momen paling ikonik dari seluruh narasi Gajah Mada, sumpah yang dihafal oleh jutaan anak sekolah Indonesia, ternyata tidak ada dalam satupun sumber kontemporer. Kedua, Negara Kertagama ditulis oleh pujangga istana. Tugasnya adalah memuliakan raja dan kerajaan. Ini bukan tuduhan, ini adalah konteks yang harus kita pegang saat membacanya. Tidak ada pujangga istana dimanapun di dunia, di era manapun, yang menulis untuk mencatat kelemahan penguasanya. Negara Kertagama adalah dokumen propaganda kebesaran Majapahit, bukan dalam arti negatif, tapi dalam arti literal. Ia ditulis untuk menyebarkan gambaran tertentu tentang Majapahit, dan gambar itu harus dibaca dengan kesadaran tentang siapa yang membuatnya dan untuk siapa. Perang Bubat yang dihapus dari satu sisi. Sekarang kita bicara tentang Perang Bubat. Ini adalah insiden yang diklaim terjadi sekitar 1357, di mana rombongan kerajaan Sunda yang datang untuk pernikahan putri mereka dengan Raja Hayam Wuruk diserang dan dibantai di lapangan Bubat di ibu kota Majapahit. Gajah Mada disebut sebagai dalangnya.
Perang Bubat ada di buku teks sejarah Indonesia, diajarkan sebagai fakta, tapi periksa sumbernya. Perang Bubat tidak disebut sama sekali dalam Negara Kertagama. Teks Jawa yang ditulis hanya 8 tahun setelah insiden itu diklaim terjadi. Tidak ada. Satu kata pun tidak ada. Ia hanya muncul dalam sumber Sunda yang ditulis jauh kemudian. Ini bukan detail kecil. Ini adalah anomali yang serius. Ada dua kemungkinan yang jujur. Satu, perang Bubat terjadi dan sengaja dihapus dari catatan Jawa karena terlalu memalukan. Sebuah pembantaian terhadap tamu yang datang dengan niat damai. Pujangga istana tidak akan mencatatnya. Dua, perang Bubat adalah narasi yang dikonstruksi oleh tradisi Sunda. Mungkin berdasarkan konflik yang nyata, tapi yang detailnya jauh berbeda dari versi yang kita kenal. Kedua kemungkinan itu sama-sama masuk akal. Dan tidak satu pun bisa dikonfirmasi dengan data yang ada saat ini. Yang tidak masuk akal adalah mengajarkan salah satunya sebagai fakta tanpa pernah menyebut bahwa sumber utamanya saling bertentangan. Konstruksi nasionalisme, siapa yang membutuhkan Gajah Mada? Sekarang pertanyaan yang paling penting, kalau fondasinya setipis ini, kalau sumbernya seproblematis ini, kenapa narasi Gajah Mada bisa sekuat ini? Kenapa ia masuk ke buku teks, ke nama jalan, ke nama universitas, ke pidato kenegaraan? Jawabannya bukan ada di abad ke-14. Jawabannya ada di tahun 1940 dan 1950-an. Ketika Indonesia baru merdeka dan sedang membangun identitas nasional, para founding fathers membutuhkan sesuatu yang spesifik. Bukti bahwa Indonesia bukan konsep baru yang diciptakan oleh penjajah. Bukti bahwa ada kesatuan Nusantara sebelum Belanda datang. Bukti historis bahwa bangsa ini punya hak atas wilayahnya. Majapahit dan Gajah Mada secara khusus menjadi jawaban yang sempurna. Sumpah Palapa dibaca ulang bukan sebagai teks abad 14 yang problematis, tapi sebagai nubuat. Sebagai visi persatuan yang sudah ada sebelum kata Indonesia pernah diucapkan. Gajah Mada menjadi simbol bukan karena datanya kuat, tapi karena simbol itu dibutuhkan. Sejarawan Belanda dan Indonesia yang mencoba mempertanyakan narasi ini ada. Mereka menulis, mereka mempublis, tapi suara mereka tidak pernah masuk ke kurikulum sekolah. Bukan karena argumen mereka lemah, tapi karena narasi yang sudah menjadi fondasi identitas nasional sangat sulit dan sangat tidak nyaman untuk dipertanyakan. Apa yang mungkin lebih benar? Jadi apa yang sebenarnya bisa kita ketahui, yang bisa dikonfirmasi adalah Gajah Mada ada. Ia adalah pejabat tinggi Majapahit yang berpengaruh. Negara Kertagama menyebutnya dengan hormat. Majapahit adalah kerajaan yang kuat dan punya jaringan perdagangan dan pengaruh yang luas di kawasan ini. Itu yang bisa kita pegang. Yang tidak bisa dikonfirmasi adalah teks Sumpah Palapa yang kita hafal itu. Kata per katanya berasal dari teks yang ditulis lebih dari 1 abad setelah Gajah Mada meninggal oleh penulis anonim dalam konteks yang kita tidak ketahui sepenuhnya. Peta kekuasaan Majapahit yang selalu digambar mencakup hampir seluruh Asia Tenggara. Sumbernya adalah negara Kertagama yang menyebut ratusan nama wilayah sebagai yang mengakui Majapahit. Tapi, dalam tanda kutip mengakui, dalam konteks abad ke-14 bisa berarti banyak hal. Dari taklukan militer penuh sampai sekedar mengirim upeti sekali untuk menjaga hubungan dagang. Itu bukan kekaisaran dalam arti yang bisa kita bayangkan. Hipotesis yang lebih jujur adalah Majapahit adalah pusat jaringan ekonomi, budaya, dan diplomatik yang sangat luas di kawasan ini. Gajah Mada adalah arsitek utama jaringan itu, dan keberhasilannya nyata, tapi skalanya jauh lebih nuansir dari peta yang digambarkan di buku teks. Sumpah Palapa mungkin ada dalam bentuk tertentu, tapi kalimat yang kita hafal kemungkinan besar adalah rekonstruksi, atau bahkan konstruksi dari tradisi lisan yang sudah berubah jauh dari kejadian aslinya. Dan itu bukan kecil artinya, karena kalau kita mau jujur tentang sejarah kita sendiri, kita harus bisa membedakan antara apa yang terjadi, apa yang diceritakan, dan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menceritakannya.
Gajah Mada tidak perlu menjadi mitos untuk menjadi penting. Fakta bahwa ada seseorang di abad 14 yang cukup berpengaruh untuk disebut dengan hormat oleh pujangga istana, yang namanya masih diingat berabad-abad kemudian, yang dikaitkan dengan ambisi menyatukan kawasan yang sangat luas, itu sendiri sudah luar biasa. Tapi ada perbedaan antara menghormati sejarah dan membeku di dalam narasi yang belum pernah diperiksa. Yang diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia bukan sejarah Gajah Mada. Yang diajarkan adalah kebutuhan politik abad ke-20 yang dipakaikan baju abad ke-14. Dan yang lebih mengkhawatirkan dari itu, banyak yang mengklaim meluruskan sejarah, sebagian besar hanya memindahkan narasi yang sama ke format yang lebih menarik, tanpa pernah menyentuh satupun sumber primer. Tanpa pernah bertanya dari mana kalimat itu berasal, tanpa pernah memeriksa kapan teks itu ditulis dan oleh siapa. Yang kita butuhkan bukan versi heroik yang lebih besar, dan bukan pula pembongkaran yang mengatakan semua itu bohong. Yang kita butuhkan adalah pertanyaan yang lebih jujur. Siapa yang menulis sejarah ini, kapan, dan apa yang mereka butuhkan agar ceritanya terdengar seperti kebenaran. Karena sejarah yang tidak pernah ditanyakan bukan sejarah. Itu warisan yang belum pernah dibuka.